Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel prorl.id. Oke, kali ini Mimin akan menjelaskan cara membuat Google Form di laptop. Nah, Google Form kan saat ini kayak sering banget nih kita pakai, apalagi keadaan online kayak gini. Mau kita absen, mau kita daftar seminar, atau mungkin mau daftar berbagai macam kegiatan gitu kan, lebih sering pakai Google Form. Bahkan kuis juga bisa pakai Google Form. Nah, Google Form ini kita buat pakai Google Drive ya. Pakai Google Drive. Terus habis itu langkahnya kayak gini, ikutin caraku ya. Insya Allah caranya gampang banget kok. Pertama kita klik baru, terus ada pilihan Google Formulir. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada beberapa icon, beberapa menu. Di sini judul formulir kita bisa kita iniin sendiri ya, sesuai sama yang mau kita buat. Misalnya nih, kita mau buat judulnya absensi kehadiran santri misalnya. Terus ini adalah letak kita menyimpan Google Form ini. Google Form ini langsung otomatis tersimpan ke Google Drive kita. Nah, di sini Google Drive aku kan ada beberapa folder. Nah, di folder ini sendiri ada macam-macam file juga. Nah, yang di sini ada beberapa file yang emang nggak aku folderin, jadinya kayak berantakan gitu. Dan juga memang ini file yang otomatis nongol gitu. Nih, kembali ke sini. Jadi misalnya folder ini biar aku gampang nyarinya, biar aku inget, aku pindahin aja ke sini misalnya. Aku pindahin ya. Udah aku pindah nih kan ya ke ppm. Kalau misalkan misalkan Google Form ini penting, bisa kita bintangin biar gampang nyarinya. Terus kita kalau misalkan sama tampilannya ini kayak biasa aja, klasik gitu, kita bisa kok ngerubahnya. Nih, di kayak gambar ini apa sih namanya? Kayak untuk melukis gitu, papan warna itu. Nah, di sini ada pilihan juga, ada header, ada warna tema, ada warna latar belakang, dan gaya font atau bentuk tulisannya. Di sini header itu akan memunculkan gambar di atas ini, header. Bisa kasih, bisa enggak. Kalau pengen menarik ya dikasih. Biasanya kalau gambar ini juga akan langsung kayak berpengaruh sama warna tema, sama warna latar belakangnya. Misalnya aku mau buat gambar temanya yang ini misalnya. Jadi dia bakalan, jangan lupa disisipkan ya, bakalan berubah otomatis tuh. Jadi warnanya kayak gini. Tadi kayak ungu biru kan, sekarang kayak coklat-coklat, gimana ya, coklat-coklat pink apa namanya. Kalau misalkan nggak mau yang warna kayak gini, kita bisa kok rubah-rubah ke yang lain, misalkan warna ini, warna ini. Jadi ya sesuai selera yang pasnya yang mana gitu. Ini gaya fontnya bisa macam-macam ya, cuma ada ini aja sebenarnya. Cuman kalau dia untuk absen atau mungkin pendaftaran seminar, lebih baiknya sih formal gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang lain-lain ya nggak apa-apa diganti. Oh ya lupa, ini kalau biar rapih, huruf depannya besar gitu. Kalau nggak mau huruf depannya besar atau kapital ya nggak apa-apa. Ini soalnya nggak otomatis ya, setiap ini awal kata atau awal kalimat itu nggak otomatis huruf kapital. Jadi kita ini sendiri. Terus di sini ada undo redo. Jadi misalkan kita habis ngerubah ini kok ternyata jadi kayak nggak pas gitu, tinggal aja di undo. Nanti dia kayak bakal kecil kan, di redo lagi. Nah, kayak gitu. Terus deskripsi formulir.
Ini mungkin kayak catatan aja sih di absen ini. Kalau misalkan nggak ada catatan nggak perlu. Kalau misalkan perlu ya monggo. Misalkan deskripsinya adalah eh, kalau sudah terlambat, misalkan lebih dari 15 menit setelah kelas dimulai, harap jangan mengisi absen, tapi konfirmasi ke ketua kelas agar ketua kelas yang mengabsenkan atau didata. Misalnya gitu. Kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa. Terus ini ke bawah sini, misalkan bisa kalau absen itu yang paling penting itu adalah nama. Pertama nama lengkap. Kan nama orang tuh sekarang tuh banyak yang kembar-kembar yang sama. Kalau bisa nama lengkap ya. Terus ini ada sisipan gambar. Kalau mau masukin gambar, ini tapi gambar tuh biasanya kayak lebih ke soal kuis sih. Misalnya anak SD gitu. Gurunya itu di sini ngasih pertanyaannya nomor 1, eh, yang manakah hewan yang manakah misalkan hewan kelinci itu. Di sini kita bisa masukin beberapa foto, beberapa gambar. Misalkan di sini ada ada kucing, ada kelinci, ada anjing. Nah, nanti di sini bisa pilihannya macam-macam, ada pilihan ganda, ada kotak centang. Kalau dia sebuah pilihan gambar atau mungkin sebuah pilihan ganda, pilihan jawaban gitu. Jadi bisa masukin foto atau gambar di sini. Kalau dia cukup kayak gini nama lengkap, dia otomatis bisa langsung di sini deskripsinya langsung ke teks jawaban singkat. Jadi langsung otomatis ke sini. Terus habis itu kita di sini bisa mewajibkan diisi itu oleh yang isi Google Form. Kalau dia ada kita klik ini nanti ketika Google Form ini jadi biasanya ada tanda bintang merah gitu. Nih contohnya kayak gini. Bentar, kita lihat dulu ya Google Form yang barusan kita buat. Bentar. Nah, kayak gini. Ada tanda bintang merah di sini. Ini tanda wajib. Kalau dia nggak diisi, dia nggak akan bisa selesai keisi Google Form. Nggak bakalan bisa kekirim Google Form ini. Ini wajib diisi. Terus kita mau lanjut ngebuat pertanyaan berikutnya gitu. Tinggal ditambah ini aja. Nah, kayak gitu nama lengkap. Terus misalkan asal daerah misal. Kan kayak gini kan lagi online nih. Lagi online kita pengen tahu si santri ini kan absen santri nih. Si santri ini asal daerahnya dari mana aja gitu. Jadi bisa juga teks jawaban singkat atau mungkin kalau misalkan kita udah punya data-data garis besar santri ini asalnya dari daerah mana aja sih, misal dari Bandar Lampung, dari Metro, dari Lampung Tengah, kayak gitu-gitu kita bisa masukkan pilihan ganda atau mungkin kotak centang. Dan ini bisa kita pilih lagi masing-masing pertanyaan itu bisa beberapa pilihan yang bisa kita checklist atau mungkin bisa kita pilih. Itu ada pengaturannya. Misalkan ini hanya misalkan kalau misalkan si pondok ini punya data garis besar santri itu asalnya dari daerah mana aja gitu. Kalau misalkan nggak mau ribet ngedata, tinggal kayak gini aja. Nanti biar santrinya ngisi dia dari daerah mana gitu. Asal daerah atau misalkan kabupaten. Misalkan. Terus ini juga wajib diisi. Terus di sini kalau di pondok itu kan ada jam-jam ngajinya tuh. Jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian atau sesi-sesi gitu. Misalkan sesi pagi misal. Kok sesi gitu. Sesi aja. Terus habis itu di sini ada opsi pilihan.
ada sesi pagi, enter, sesi siang, enter, sesi malam. Pasti santri dan pengurus juga tahu sesi pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa, sesi siang itu jam berapa sampai jam berapa, dan juga pada sesi malam seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mau kita hapus gitu, tinggal dihapus saja di sini. Atau mau tambah foto juga bisa, tapi kayaknya nggak usah lah ya. Nah, ini wajib kita isi. Terus, misalkan cuma sampai sini aja nih. Absensi itu kan kayak gampang sih, cuma gini aja pertanyaannya. Tapi kalau kita mau buat Google Form yang pendaftaran seminar segala macam di sesi selanjutnya ya, itu akan agak berbeda Google Form-nya, tampilannya dan juga pengaturannya. Nih, kayak gini aja misalkan. Terus habis itu kita mau ke setting setelan. Jadikan ini sebagai kuis, nggak usah ya. Kalau kuis itu ada pengaturannya juga. Jawaban nggak usah. Nah, nih kumpulkan alamat email. Misalkan si santri ini, ini sebenarnya kalau yang hal kayak gini nggak terlalu penting sih, mau pakai email mana aja bisa. Tapi biar kita pengurus pondok itu percaya bahwa si santri itu sendiri yang ngisi absen, bisa kita masukkan emailnya. Emailnya kan bisa pakai nama sendiri-sendiri tuh. Terus mengirim salinan jawaban bisa kita kirim selalu. Nanti kalau kita buat settingan kayak gini, jawaban dari si santri itu ngisi Google Form itu bakal kekirim juga ke email si santri itu atau email si orang yang ngisi Google Form ini gitu. Ini nggak usah batasi ke satu jawaban, ya satu kali jawaban aja, nggak usah banyak-banyak. Ini nggak usah, ini pun nggak usah. Nih, udah. Terus sekarang kita tinjau. Ini kan masih sama aja sama ini nih, kita tinjau ini. Tinggal kita refresh saja. Ini sama aja. Nah, ini kalau kita mau mastiin Google Form kita ada yang typo apa enggak, ada yang keliru atau yang salah gitu. Kita cek lagi sebelum Google Form ini disebar. Tuh, link Google Form ini disebar. Anggaplah ini udah bener ya, udah pas gitu. Nah, terus habis itu kita bisa ngedit ini kapanpun dengan link Google Form yang tetap sama. Jadi misalkan kita udah kayak udah ngecek ini udah bener gitu, kayak nggak ada yang typo. Terus kita share linknya ini, kayak gini caranya. Nih, biar nggak ribet, kita perpendek aja link Google Form-nya. Terus habis itu kita salin, ya kan? Kita salin, terus akan kita kirimkan misalnya ke grup mana ya? Misalkan ke sini nih misalkan. Udah, jadi kan pendek. Jadi semua orang bisa ngakses ini ya. Terus kalau kita udah ngisi ini dan ternyata ada yang typo, terus kita perbaiki, otomatis kan ada yang berubah dengan Google Form kita. Tapi nggak usah khawatir, link Google Form yang pernah kita sebar, kita share itu isinya akan tetap mengikuti dengan perubahan yang terbaru gitu. Jadi nggak usah kita berkali-kali ngirim link Google Form. Cukup sekali aja dan itu langsung otomatis mengikuti pengeditan Google Form yang terbaru. Misalnya anggaplah ini udah selesai, udah jadi dan terus kita mau isi. Nah, mau aku isi nih. Nanti dia akan muncul di sini jawaban. Karena ini belum ada yang ngisi, jadi jawabannya 0. Nanti kalau ada yang ngisi,
Nanti aku jelasin lagi masalah Google Form yang kayak gini ya di sesi selanjutnya. Mungkin ya kurang lebih gini aja buat Google Form-nya. Selamat mencoba, dan insya Allah ini udah yang mudah sih buat Google Form-nya. Mudah-mudahan kalian mudah mempelajarinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe channel prorol.id, dan juga komen kalau misalkan ada kritikan, ada masukan, atau mungkin mau request gitu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.